Rezim Iran berjuang bertahan di jalanan Teheran. Lebih dari 2 minggu, demonstran turun ke jalan yang kini dipenuhi korban tewas. Momen paling krusial. Pasukan keamanan dan warga sipil tewas dalam aksi protes tersebut. Dan ribuan mil jauhnya, ekonomi Tiongkok mulai terganggu karenanya. Kedua cerita ini tampak tak berhubungan, tapi percayalah, mereka sangat terkait. Selama 20 tahun, Beijing merasa telah mengakali Barat dengan menjadi pembeli utama rezim paling banyak disanksi di dunia. Tiongkok memperoleh jalur energi besar dengan harga diskon yang tak bisa diakses Amerika Serikat. Namun, pada tahun 2026 tagihan untuk minyak murah itu akhirnya datang. Saat ini jatuh tempo dengan Amerika Serikat menangkap Nicolas Maduro dan IRGC membunuh para pengunjuk rasa. Dunia Tiongkok terpecah. Negara-negara tak bisa lagi mengirim minyak sebanyak dulu. Beijing perlahan menghadapi masa depan suram. Ini bukan sekadar kekurangan pasokan yang akan datang. Ini adalah keruntuhan strategis yang sangat parah. Tiongkok tak hanya membeli minyak, tapi juga posisi terdepan dalam revolusi yang tak bisa mereka kendalikan. Untuk memahaminya, Anda perlu melihat beberapa tahun ke belakang. Kebangkitan Tiongkok selalu didorong oleh minyak. Setiap pabrik yang dibuka, setiap gedung pencakar langit yang semakin tinggi, setiap kapal yang dipenuhi ekspor membutuhkan bahan bakar untuk bergerak. Minyak mentah mengubah Tiongkok dari negara agraris menjadi pabrik dunia, dan hal ini masih berlaku hingga kini. Tiongkok merupakan konsumen minyak terbesar setelah Amerika Serikat, mengimpor lebih dari 10 juta barel per hari untuk menggerakkan ekonominya. Ketergantungan ini bukan sekadar angka, itu titik tekanan. Saat minyak lancar, ekonomi mulus, tapi saat melambat, dampaknya terasa. Transportasi ketat, biaya naik, pabrik ragu. Minyak adalah sumber energi utama dan faktor penting pembangunan Tiongkok, tapi juga kelemahan yang bisa menghambat masa depannya. Saat masa jayanya, Beijing yakin telah menemukan solusi atas kelemahan ini. Daripada bersaing membeli minyak mahal, Tiongkok memilih jalur lain. Mereka membeli lebih banyak dari siapapun, membayar lebih murah, dan pastikan pasokan tanpa peduli sanksi atau tekanan politik. Strateginya sederhana. Membangun hubungan saat pihak lain menjauh, Tiongkok tak hanya membeli minyak, tapi juga membangun jaringan. Iran, Venezuela, dan produsen lain yang terkena sanksi menjadi bagian penting dari sistem itu. Sementara negara-negara Barat memperketat pembatasan, Tiongkok masuk sebagai pembeli terakhir, diam-diam membeli barel minyak dengan harga diskon dan memperluas pengaruhnya di sepanjang jalan. Strategi sangat penting di Iran saat sanksi terhadap Teheran diperketat. Tiongkok mengisi kekosongan itu, menjadi pelanggan terbesar Iran, membeli miliaran barel dengan harga diskon dan menandatangani kesepakatan jangka panjang yang dihindari oleh sebagian besar negara lain. Awalnya, ini tampak seperti perdagangan yang sempurna. Tiongkok memperoleh minyak murah, Iran mendapat jalur vital. Lama-kelamaan, kesepakatan ini berubah dari peluang sementara menjadi hal struktural. Minyak mentah Iran mulai menggerakkan pabrik-pabrik Tiongkok, mengisi bahan bakar kapal, dan menjaga kota-kota yang terus berkembang tetap bergerak. Minyak itu menjadi bagian dari ritme harian ekonomi Tiongkok. Namun, ketergantungan itu datang dengan harga yang harus dibayar. Minyak Iran sekarang menjadi bagian signifikan dari impor Tiongkok, yang membuat Beijing terikat dengan negara yang dikenal penuh ketegangan politik dan kejutan mendadak. Di atas kertas, kesepakatan itu tampak efisien dan berani, namun kenyataannya hal itu membuat Tiongkok rentan. Jika situasi geopolitik berubah atau pasokan terganggu, dampaknya akan langsung terasa. Pertumbuhan Tiongkok sekarang sangat bergantung pada aliran minyak yang bisa terganggu sewaktu-waktu. Dan kini, kerentanan itu sedang diuji dengan berat. Iran mengalami ketidakstabilan terparah dalam beberapa tahun, dengan protes meluas dan inflasi di atas 45 membuat hidup makin sulit. Rial anjlok lebih dari setengah dalam setahun, menyebabkan kelangkaan bagi rumah tangga dan pelaku usaha. Apa yang awalnya merupakan kemarahan atas harga makanan dan bahan bakar, kini telah berkembang menjadi perlawanan terbuka terhadap pemerintah. Pemogokan, yel-yel, dan demonstrasi besar-besaran menunjukkan tekanan pada sistem saat ini. Kerusuhan ini bukan hanya soal politik, tapi utamanya ekonomi, karena mata uang hancur akibat korupsi, kepemimpinan buruk, dan faktor lingkungan. Tekanan meningkat di seluruh negeri. Menjaga industri minyak tetap lancar sangat sulit dalam situasi itu, dan minyak adalah satu-satunya sektor yang harus tetap dikuasai Iran.
Sayangnya bagi Tiongkok, hal ini menimbulkan masalah serius. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah menjadi penyelamat utama Iran. Tiongkok tetap membeli sebagian besar minyak Iran meski ada sanksi, biasanya 5-10% lebih murah dari harga global. Pengiriman sekitar 15% hingga 2 juta barel per hari dalam bulan-bulan terakhir, rekor tertinggi kedua negara. Pasokan murah ini membantu penyuling minyak Tiongkok menahan fluktuasi harga global dan menghemat miliaran dolar. Bagi Beijing, kehilangan minyak Iran adalah bencana finansial, bukan sekadar logistik. Namun makin Tiongkok bergantung pada Iran, makin besar pula mereka menyerap ketidakstabilan Iran. Minyak sangat bergantung pada stabilitas, yang kini sulit ditemukan. Sektor minyak Iran mempekerjakan puluhan ribu orang, dan sejarah menunjukkan mereka tidak tinggal diam saat kerusuhan meluas. Jika protes mencapai kilang, pipa atau terminal ekspor, produksi bisa melambat dan pengiriman bisa terhenti. Bahkan pemogokan transportasi bisa membuat kapal tanker menunggu di pelabuhan, menyebabkan masalah besar. Ketakutan sabotase, sanksi ketat, dan penarikan asuransi mempersulit logistik. Meski minyak tetap mengalir, setiap gejolak menambah risiko gangguan. Beijing tak bisa mengabaikan ini. Perencana energi mungkin mengandalkan minyak Iran untuk menekan biaya, tapi mereka tak bisa mengendalikan situasi di Iran. Setiap protes, penurunan nilai mata uang, dan bentrokan dengan pasukan keamanan selalu berisiko. Kesepakatan yang dulu tampak cerdas kini terasa seperti perjudian. Karena impor minyak mentah Tiongkok banyak berasal dari Iran, gangguan singkat akan memaksa Beijing mencari pengganti berharga lebih tinggi, yang selama ini mereka hindari. Hei, kalau kamu masih bersama saya, sementara Tiongkok diam-diam khawatir tentang barel-barel yang mungkin tidak pernah datang, tekan tombol subscribe sekarang juga. Percayalah, kejutan baru dimulai dan kamu tak ingin ketinggalan saat Beijing panik menghadapi masalah berikutnya. Subscribe dan aktifkan notifikasi. Mari terus ikuti drama energi ini kembali ke kekacauan dalam 3, 2, 1. Sekarang, jangan salah paham, sistem minyak Iran belum benar-benar runtuh, tapi sesuatu yang sama pentingnya sudah hilang. Kepercayaan diri, sumur masih memompa dan pelabuhan tetap buka, tapi keandalan sudah hilang. Kini, perusahaan pelayaran ragu mengirim kapal ke pelabuhan Iran. Mereka khawatir keterlambatan, protes, atau ledakan. Asuransi mundur, premi naik, perjalanan pun lebih mahal. Pedagang dan perantara yang dulu melancarkan perdagangan bayangan kini jadi lebih waspada. Aliran minyak murah yang stabil kini terasa tidak pasti. Setiap pengiriman membawa tanda tanya. Bagi Tiongkok, perhitungannya berubah. Kini mereka tak hanya impor minyak mentah harga diskon. Dengan eratnya hubungan dengan Iran, Beijing juga mengimpor ketidakstabilan Iran. Ketidakpastian kini menyelimuti setiap barel yang tiba di pantainya. Pola serupa dengan Iran bahkan lebih kuat terjadi di Amerika Latin. Bersama Iran, Venezuela menjadi bagian penting dari rencana Tiongkok untuk mengamankan minyak diskon dari negara-negara yang terkena sanksi barat. Caracas menawarkan minyak mentah dengan diskon besar dan Tiongkok menjadi pembeli utama. Tahun lalu, hampir 0,5 miliar barel per hari dikirim ke Tiongkok, sekitar 1/4 dari total impor minyak lautnya. Barel-barel ini penting bagi penyuling kecil independen di Shandong, teapot yang bertahan dengan margin tipis. Bagi Beijing, minyak Venezuela bukan hanya bahan bakar murah. Sistem ini dirancang untuk melindungi Tiongkok dari tekanan barat dan menjaga biaya energi rendah. Hubungan keduanya sudah lama terjalin. Tahun 2007, di bawah Hugo Chavez, Tiongkok dan Venezuela meluncurkan pendanaan minyak lewat dana bersama Tiongkok Venezuela. Idenya sederhana. Tiongkok mengirimkan dana untuk proyek dan dukungan anggaran, Venezuela membayar dengan minyak. Pada 2014 total pinjaman melebihi 60 miliar dolar dan pada 2016 Venezuela masih berutang lebih dari 20 miliar. Pembayaran didasarkan pada jumlah barel, sehingga kedua pihak terikat jangka panjang. Mayoritas minyak mentah Venezuela berasal dari Sabuk Orinoco. Minyak itu berat, kental, dan asam sehingga sulit dimurnikan dan digunakan. Tiongkok menyesuaikan diri dengan menambah unit kokas dan desulfurisasi di kilang, khususnya di pabrik independen Shandong.
Kilang kecil menginvestasikan tangki pencampur untuk mencampur minyak Venezuela dengan minyak mentah Timur Tengah. Operator biasanya hanya mendapat 2-5 dolar per barel, jadi diskon sangat berarti. Lama-kelamaan, ini jadi bagian sistem. Pabrik disiapkan khusus untuk minyak Venezuela. Logistik diatur untuk menangani hal itu, dan para pedagang belajar memindahkannya melalui jalur abu-abu untuk menghindari sanksi. Ini menunjukkan Tiongkok membangun rantai pasokan di sekitar Venezuela sehingga sangat terikat dengan Caracas. Ketergantungan itu kini bermasalah. Penangkapan Nicolas Maduro pada Januari 2026 melemahkan politik Venezuela. Delcy Rodriguez memimpin secara resmi, tapi pemerintah terpecah. Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima Trexpos, dan Washington mulai mengalihkan minyak Venezuela ke Amerika Serikat. Ini bisa membuat hampir 400.000 barel per hari yang diandalkan Tiongkok tertunda, berkurang, atau dikirim ke tempat lain. Minyak mentah berat sulit digantikan, dan kilang Tiongkok tak bisa langsung beralih ke minyak lebih ringan tanpa waktu dan biaya penyesuaian. Masalah ini muncul dari dua arah sekaligus. Pukulan pertama datang dari minyak itu sendiri. Saat pengiriman Venezuela terhenti, penghilangan di Tiongkok tak bisa menunggu dan harus mencari pasokan lain, biasanya dengan biaya lebih tinggi dan cepat. Artinya, mengganti campuran minyak, menyesuaikan peralatan, dan memperlambat produksi saat penyesuaian. Setiap langkah menambah biaya, penundaan mengurangi keuntungan, membuat minyak murah jadi beban besar. Pukulan kedua datang, terasa lebih berat. Pinjaman Tiongkok kepada Venezuela terkait dengan pengiriman minyak. Saat barel minyak tak datang, pembayaran terhambat, proyek bersama membeku, pengaruh yang dulu pasti mulai memudar. Beijing justru berisiko dan semakin kekurangan alat untuk menyelesaikan masalah. Semua ini terjadi di industri yang lemah. Produksi minyak Venezuela turun dari lebih 3 juta barel per hari akhir 1990-an menjadi sekitar 700.000 pada 2025. Ladang minyak aus, pipa bocor, kilang bermasalah, Petróleos de Venezuela, SA, kekurangan pekerja, dan suku cadang, ditambah krisis kepemimpinan membuat gangguan tak terelakkan. Meski ada masalah, Tiongkok tak bisa langsung lepas. Miliaran dolar dalam pinjaman, kilang khusus minyak berat Venezuela, dan kilang kecil bergantung pada pengiriman diskon. Dulu dianggap langkah cerdas menghindari sanksi, kini terasa seperti jebakan. Krisis Venezuela memukul jalur energi Tiongkok, negara yang mengimpor lebih dari 10 juta barel per hari untuk menjaga ekonominya. Guncangan seperti ini tak hanya merepotkan, tapi juga berbahaya. Posisi Tiongkok makin buruk, karena hubungan minyak dengan Venezuela bukan hanya melemah, tapi hampir putus dalam semalam. Beijing, setelah hampir 2 dekade membangun lewat diplomasi, pinjaman, dan perubahan kilang, kini terancam runtuh dalam hitungan minggu, bukan tahun. Tekanan itu semakin diperketat baru-baru ini ketika pemerintahan Trump memberikan pemimpin sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, sebuah pilihan yang tegas. Amerika Serikat memberitahunya bahwa Caracas harus memutuskan hubungan ekonomi dan minyak dengan Tiongkok, Iran, Rusia, dan Kuba, serta hanya bekerja dengan Washington dalam produksi minyak agar bisa kembali meningkatkan produksi. Ini bukan hanya saran, tapi tuntutan yang didukung tekanan politik dan pengaruh militer Amerika Serikat, implikasinya sangat berat bagi Tiongkok. Sejak pertengahan 2000-an Beijing meminjamkan lebih dari 60 miliar dolar ke Venezuela, dengan pembayaran dikaitkan pengiriman minyak. Pinjaman itu memberi Tiongkok pengaruh politik di Amerika Latin dan pasokan minyak mentah stabil untuk kilangnya. Kini, dengan Washington mendesak Venezuela bermitra dengan Amerika Serikat, aliran pembayaran itu terancam berhenti. Pinjaman, usaha patungan, dan infrastruktur di sekitar minyak Venezuela bisa sia-sia karena tuntutan Washington mengubah situasi. Ini bukan lagi soal politik Caracas atau penangkapan Maduro. Ini soal Amerika Serikat yang sengaja memutus jalur energi utama Tiongkok
dengan menekan Venezuela untuk memilih. Amerika Serikat telah mengubah bertahun-tahun diplomasi dan investasi Tiongkok menjadi ketidakpastian. Miliaran dolar yang telah Beijing investasikan dalam bentuk pinjaman, pembangunan jalan, proyek perumahan, rel kereta api, dan usaha minyak kini berada di ujung tanduk dengan mekanisme pembayaran yang terancam runtuh. Efek domino dari situasi ini sudah mulai terlihat. Perusahaan pelayaran ragu mengirim kapal ke pelabuhan Venezuela karena kebijakan yang tidak pasti. Premi asuransi naik dan cakupan diperketat, membuat biaya perjalanan meningkat. Pedagang yang dulu kirim minyak ke pasar gelap Tiongkok, kini terancam risiko hukum dan politik. Setiap pengiriman penuh keraguan dan keterlambatan membuat penghilangan harus membayar lebih mahal. Yang dulu dianggap lindung nilai dari sanksi barat, kini jadi jebakan. Hubungan minyak Tiongkok-Venezuela benar-benar terputus. Tuntutan pemerintah Trump agar Venezuela memutuskan hubungan dengan Beijing dan bersekutu dengan Washington membuat strategi jangka panjang Tiongkok tiba-tiba menjadi rentan. Ini bukan hanya kehilangan barel minyak, tapi juga pengaruh, pembayaran kembali, dan fondasi utama diplomasi energi. Di Amerika Latin, investasi bertahun-tahun hancur dalam beberapa minggu, dan Beijing hanya bisa melihat jalur minyak pentingnya runtuh karena tekanan Amerika Serikat. Dengan Iran yang diguncang oleh protes dan Venezuela yang mulai ditarik ke dalam pengaruh Washington, jaringan energi yang telah dibangun dengan hati-hati oleh Tiongkok mulai terurai. Jalur penting hasil diplomasi dan miliaran pinjaman Beijing kini mulai rapuh, membuat Tiongkok makin kekurangan pilihan bagus. Langkah selanjutnya adalah makin bergantung pada Rusia untuk minyak, yang secara teori jadi pilihan cadangan jelas. Rusia adalah salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia, dan Tiongkok telah membeli lebih banyak minyak mentah Rusia sejak tahun 2022, seringkali dengan diskon besar. Tahun 2025, Rusia kirim lebih dari 2 juta barel minyak per hari ke Tiongkok lewat pipa dan kapal tanker. Bagi Beijing, barel-barel ini tampak sebagai penyangga terhadap masalah di Iran dan Venezuela. Namun kenyataannya lebih rumit dan bergantung pada Moskow membawa risiko besar. Rusia sendiri sedang tertekan. Perang berkepanjangan di Ukraina menguras dana, memicu sanksi, dan menekan ekonomi serta infrastruktur Rusia. Ladang minyak Siberia menua dan produksinya menurun, pipa butuh perbaikan mahal, serta sanksi menghalangi akses teknologi barat untuk menjaga produksi. Setiap barel minyak yang dibeli Tiongkok kini bergantung pada sistem yang mulai rapuh, ditambah sanksi-sanksi tersebut. Amerika Serikat dan Eropa memberlakukan pembatasan besar pada energi Rusia seperti batas harga dan asuransi pengiriman untuk menjaga penjualan minyak. Rusia kini menggunakan armada bayangan, yakni kapal tanker tua yang beroperasi tanpa asuransi dan keselamatan standar. Kapal-kapal ini sering berlayar dengan bendera anonim, mematikan pelacak, dan memilih rute memutar untuk mengirim minyak ke pembeli seperti Tiongkok. Kini, jalur ini juga makin diperketat. Pejabat barat memperketat pengawasan armada bayangan dan kapal tanker pelanggar sanksi. Beberapa kapal disita dan pengawasan diperketat terhadap kapal yang menyembunyikan asal muatan atau melanggar batas harga. Langkah ini menandakan celah Rusia menjaga aliran minyak makin sempit, menambah risiko baru bagi Tiongkok. Beli minyak Rusia kini harus hadapi kapal berisiko dan pengiriman tak pasti. Armada bayangan Rusia memang berisiko untuk mengangkut minyak, dan kini risikonya tak bisa diabaikan. Dengan Amerika Serikat secara aktif memburu dan menangkap para pelanggar ini, satu kapal tanker yang sudah ditandai karena melanggar sanksi sedang diawasi ketat oleh pasukan Amerika Serikat. Biasanya pelacakan dilakukan diam-diam, tapi kali ini Moskwa justru turun tangan dan mengirim pengawalan angkatan laut termasuk kapal selam untuk melindungi kapal itu. Permainan diam-diam di laut berubah jadi ketegangan. Kapal tankernya sendiri biasa saja menurut standar Rusia. Itu salah satu kapal tua yang digunakan menyelundupkan minyak melewati batas harga dan aturan asuransi. Kapal ini berlayar dengan bendera asing tak dikenal, mematikan pelacakan, dan bersembunyi lewat perusahaan cangkang. Selama berbulan-bulan, mereka diam-diam mengirimkan minyak mentah dengan harga diskon kepada pembeli seperti Tiongkok, tetapi kali ini aturannya berubah. Amerika Serikat memilih untuk bertindak. Naik ke kapal di dekat Islandia dan mengambil alih kendali, reaksi Rusia sudah jelas dengan mengirimkan kapal perang dan kapal selam. Moskow menegaskan bahwa ekspor minyak kini
bukan lagi sekadar urusan bisnis, melainkan sudah menjadi masalah keamanan. Dulu hanya soal dokumen dan hukum, kini sudah masuk ranah militer dengan risiko eskalasi tiap pengiriman. Bagi Tiongkok, ini sangat dekat dengan rumah mereka. Sebagian besar minyak murah Rusia untuk Tiongkok dikirim lewat jalur bayangan. Jika kapal bisa dihentikan atau disita, tiap kargo jadi pertaruhan. Apa yang dulu terlihat seperti jalan pintas yang cerdas, kini mulai tampak berbahaya. Pesannya sangat jelas. Sanksi kini bukan lagi ancaman abstrak, tetapi ditegakkan di laut dengan kekuatan nyata. Rusia siap mempertahankan minyaknya, Amerika Serikat ingin memblokirnya, sementara Tiongkok terjebak di tengah, bergantung pada rantai pasokan yang kini tertekan. Situasi di Beijing tegang. Perlindungan Tiongkok mulai runtuh, Iran tidak stabil di dalam negeri, Venezuela sedang diarahkan kembali ke Amerika Serikat, dan sekarang Rusia, pemasok utama terakhir, juga tertekan oleh sanksi dan tekanan global. Tiongkok kini bergantung pada mitra yang masa depannya tak pasti dan pasokan minyaknya terancam, risiko hukum dan politik. Kesulitan Tiongkok dengan minyak semakin diperparah oleh Amerika Serikat, dan Beijing menyadarinya. Apa yang awalnya dimulai sebagai persaingan dalam perdagangan dan teknologi kini telah merambah ke sektor energi, di mana tindakan Washington memotong jalur pasokan Tiongkok satu demi satu. Iran adalah contoh pertama. Amerika Serikat telah memperketat sanksi terhadap minyak Iran selama bertahun-tahun, dan aturan-aturan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Teheran, tetapi juga mengancam siapapun yang membeli minyak mentah Iran, termasuk para penyuling Tiongkok yang bergantung pada minyak tersebut. Itu berarti setiap pengiriman selalu mengandung risiko, bahkan ketika minyak tetap mengalir. Ketakutan akan sanksi selalu membayangi, dan ketidakstabilan di dalam Iran membuat semakin sulit untuk bergantung pada barel-barel tersebut. Amerika Serikat menargetkan kapal dan perusahaan yang mengekspor minyak Iran ke Tiongkok, sehingga transfer minyak mentah jadi lebih sulit dan mahal. Untuk menambah tekanan yang sudah ada, sekarang Trump secara terbuka mendukung para pengunjuk rasa, memperingatkan bahwa Amerika Serikat bisa turun tangan jika tindakan keras semakin parah. Netanyahu juga membahas kemungkinan aksi kedua dan menegaskan Iran kembali jadi pusat ketegangan global. Ini bukan hanya kerusuhan di Iran, tapi sudah jadi alat. Protes melemahkan pemerintah, memperlambat ekonomi, dan menyulitkan ekspor minyak Iran. Dan itulah intinya. Selain itu, peringatan Amerika Serikat tentang serangan ke situs nuklir terus membayangi, membuat situasinya semakin tegang. Setiap ancaman meningkatkan risiko pada sistem minyak Iran dari pelabuhan hingga jalur pengiriman. Bagi Tiongkok, ini masalah serius karena ada ketakutan satu keputusan di Washington atau Tel Aviv bisa langsung menghentikan aliran minyak. Lalu ada juga Venezuela. Pemerintahan Trump menuntut Caracas memutus hubungan dengan pihak lain dan bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam produksi minyak. Barel minyak yang tadinya untuk Tiongkok kini dialihkan ke Amerika Serikat dan dijual dengan harga pasar penuh. Tiongkok kehilangan pasokan murah, sedangkan Amerika Serikat diuntungkan dari minyak. Beijing mengira pasokan sudah aman lewat pinjaman lebih dari 60 miliar dolar. Rusia adalah cadangan besar terakhir meski punya banyak masalah. Secara teori, ini tampak kuat. Rusia adalah pengekspor minyak utama, sementara Tiongkok membeli minyak mentah Rusia dalam jumlah besar, sering dengan harga diskon. Tapi jalur penyelamat itu juga tidak stabil karena sanksi, perang, dan tindakan Rusia. Jadi sulit disebut jalur penyelamat. Tekanan ini bukan lagi berita jauh. Kini muncul di Tiongkok dan mulai jadi masalah nyata di dalam negeri. Anda dapat langsung melihat kelemahan utama sistem ini dan belajar banyak darinya. Mulai dari kilang kecil seperti Tekoteh. Pabrik ini fleksibel namun bertahan dengan margin tipis. Kedatangan kapal tanker yang terlambat membuat kekacauan. Jika minyak mentah yang datang salah jenis, mesin tidak bisa beroperasi normal. Persediaan memang seperti jaring pengaman, tapi hanya berguna jika minyaknya sesuai dengan kilang. Seringkali tidak cocok. Biaya naik, keuntungan turun, risiko jadi keseharian. Apa yang dimulai di Teheran, Caracas, atau Moskwa berakhir di pabrik Tiongkok, mengubah kekacauan global jadi krisis lokal. Dan begitu kilang-kilang kecil mulai kesulitan, masalahnya tidak akan tetap terkendali.
Kekurangan mereka memaksa kilang negara menutupi kekosongan yang seharusnya bukan tanggung jawab mereka sendiri. Mereka rutin atur ulang pengiriman dan jadwal bahan bakar agar pasokan tetap ada, meski sistem tetap rapuh. Satu kapal terlambat di pelabuhan bisa berdampak besar ke seluruh negeri. Bahan bakar langka di beberapa tempat, biaya transportasi naik karena pasokan berkurang. Pabrik-pabrik merasakannya berikutnya, harus membayar lebih hanya untuk menjaga lampu tetap menyala dan mesin tetap berjalan. Biaya tinggi itu tidak lama di pabrik. Harga mulai naik, inflasi perlahan merayap masuk, dan ekonomi mulai melambat. Ekonomi tidak jatuh, namun kehilangan momentum, kepercayaan melemah, efisiensi turun, dan target pertumbuhan tak tercapai. Itulah gambaran Tiongkok saat ini, sehingga Beijing mengambil langkah darurat. Cadangan strategis digunakan agar pabrik utama tetap beroperasi, tekanan pun sempat mereda. Tapi setiap barel yang diambil dari cadangan hanya membeli waktu. Minyak mentah yang tidak cocok bisa memperlambat kilang, dan stok hanya menutupi masalah yang lebih besar. Diplomasi tak banyak membantu. Beijing bisa memprotes, tapi kata-kata tak berdampak. Kapal tanker, jalur pelayaran, pelabuhan, dan asuransi tetap di tempat lain. Gangguan di Iran dan Venezuela menegaskan hal itu. Kini, kesalahan Tiongkok jelas. Mengandalkan pemasok tidak stabil justru membuatnya makin rentan. Keamanan energi bukan soal kesepakatan besar atau minyak murah, tapi soal keandalan. Pada akhirnya, kenyataannya adalah bahwa strategi lama Beijing sudah berakhir. Hanya satu jalan yang benar-benar berhasil, seperti yang ia tempuh 2 dekade lalu. Menghindari, membayar lebih, menyebar risiko, dan membeli dari negara yang tak perlu perlindungan kapal induk Amerika Serikat untuk menjaga pasokan minyak. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tidak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka dalam videonya. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Dalam seminggu terakhir, 4 video kami didemonetisasi menurut YouTube. Menampilkan serangan drone atau bahkan rekaman dari garis depan tidak ramah bagi pengiklan, dan itulah sebabnya video-video tersebut dibatasi. Ya, tapi inilah kenyataan perang modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi serta coba untuk dihadapi oleh orang-orang Ukraina. Jadi kami percaya penting untuk meliput semua ini, dan itulah sebabnya kami meluncurkan platform kami sendiri, Business Basics. Kami membangunnya dari awal, jadi kami tidak memiliki batasan apapun. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan kami, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang hancur. Kami tidak menayangkan iklan di situs, jadi tak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tidak suka dengan liputan kami. Kami mendanai situs ini dari dukungan Anda, bukan iklan. Jika Anda tertarik dengan liputan seperti ini, dan Anda ingin menonton video kami tanpa sensor serta mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda juga bisa mengklik tautan di deskripsi atau memindai kode QR di layar Anda. Dengan bergabung, Anda dapat menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Dengan mendukung channel kami, Anda juga mendukung liputan kami. Terima kasih, saya Sam. Sampai jumpa di video berikutnya.